Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A Angkatan 4, Latsar CPNS Kabupaten Majalengka. Di sini kami akan memaparkan tentang reshaping nilai-nilai berakhlak di unit kerja. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Dena Yuliana SKM, NDH 22. Dr. Yunidara Pramita, NDH 02. Dr. Gigi Aprilia Dian Fatimima, NDH 07. Dr. Hewan Febri Putra Aditya, NDH 08. Apoteker Nindiasari S.Farm, NDH 13. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah penerapan nilai-nilai berakhlak di unit kerja kami. Berorientasi pelayanan memiliki definisi memberikan komitmen pelayanan yang prima untuk mencapai tujuannya, yaitu kepuasan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, bisa dilakukan dengan melakukan panduan perilaku seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah dan cekatan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Penerapan nilai berorientasi pelayanan di Puskesmas ditujukan dengan program jejaring UKGS, yaitu Unit Kesehatan Gigi Sekolah. Di sini petugas Puskesmas turun memeriksa gigi dan mulut anak sekolah dasar untuk diambil data kesehatan gigi dan mulutnya. Apabila anak tersebut dinyatakan sehat, anak tersebut hanya diberikan edukasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. Namun apabila anak itu sakit, anak tersebut akan dihimbau untuk diperiksa di Puskesmas dengan bantuan arahan dari sekolah dan keluarga. Akuntabel per definisi yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan contoh panduan perilaku ada 3, yaitu jujur, tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan, menggunakan barang negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dalam penerapan nilai akuntabel di Puskesmas, salah satu caranya ditunjukkan dengan melakukan pelayanan kesehatan sesuai prosedur di setiap poli kesehatannya. Dalam hal ini, tenaga kesehatan menunjukkan nilai akuntabelnya dengan contoh panduan perilaku tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya. Penerapan kedua dengan menjaga kebersihan alat setelah penggunaan pemeriksaan, seperti alat diagnostik ataupun dental unit pemeriksaan. Selain untuk mencegah infeksi silang, juga untuk menjaga keawetan dari alat-alat inventaris yang ada di Puskesmas tersebut. Dalam hal ini, tenaga kesehatan menunjukkan nilai akuntabel dengan panduan perilaku, menjaga barang negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan cara meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain, serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan nilai-nilai kompeten di unit kerja kami, yaitu yang pertama, para pegawai secara berkelanjutan melakukan pelatihan guna mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, melakukan penyuluhan di luar gedung, beberapa di antaranya penyuluhan dalam kegiatan Pospindu PTM di wilayah kerja. Serta yang ketiga,
melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Harmonis merupakan saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku yang dapat diterapkan yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain yang mendapat kesulitan. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Penerapan atau implementasi harmonis di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan mengikutsertakan setiap pegawai dalam berbagai kegiatan dan program untuk mempererat kekeluargaan dan persaudaraan di antara pegawai yang terdiri dari berbagai profesi. Mengadakan program kunjungan ke masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi pegawai dan masyarakat. Menghargai pegawai yang berbeda suku, bangsa, agama, ras, kepercayaan, bahasa, maupun pendapat. Kemudian, berkomunikasi dengan baik dan efektif antar pegawai yang bertujuan agar si lawan bicara mengerti tentang apa yang kita sampaikan atau yang kita maksud untuk mencegah terjadinya masalah ataupun konflik. Nilai loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Penerapan nilai loyal di lingkungan instansi, diantaranya rutin dilaksanakan apel pagi, rutin dilakukan upacara pada hari besar seperti upacara kemerdekaan 17 Agustus, menggunakan batik pada hari-hari tertentu, serta menjaga kerahasiaan informasi rekam medis. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Penerapan nilai adaptif membuat inovasi berbasis teknologi, salah satunya aplikasi Sysrute, sistem rujukan informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dengan tingkat atau sederajat dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses rujukan. Lalu bertindak proaktif terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Core values ASN selanjutnya yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku inti yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membangun keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan maupun menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan maupun menerima peralatan, memberikan bantuan teknis,
maupun menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah maupun menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Keuntungan whole of government. Yang pertama, outcomes focus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling. Whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention. Whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Tantangan praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh penerapan kolaborasi di tempat kerja. Yang pertama, ketika mengagendakan sebuah kegiatan guna memperlancar suatu proses acara, instansi tempat kerja dapat bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak kepolisian dan atau TNI. Yang kedua, apabila memerlukan suatu checkpoint dalam lalu lintas, instansi tempat kerja dapat bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak kepolisian dan atau TNI. Yang ketiga, sampel yang diperlukan guna pemeriksaan untuk menyatakan diagnosa dapat bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak laboratorium maupun balai kesehatan.